Al-Quran surah 19 Maryam ayat 71 mengatakan Zulkifli am Abbas wa iminkum illa wariduha kana larbika hatmam makadiyah, dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Al-Quranmu menegaskan hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Al-Quran itu diwahyukan bukan hanya untuk orang yang berakal, tetapi juga kepada orang yang tidak menggunakan akal, sehingga mampu menggunakan akal. Jadi ketika Al-Quran menerangkan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah, itu diperuntukkan untuk semua manusia, bukan hanya umat Islam. Wa im minkum itu merujuk kepada seluruh umat manusia. Nah, kecuali kamu tidak merasa sebagai manusia. Ya, ayat ini jelas mengatakan tidak ada seorang pun di antara manusia kecuali akan mendatangi neraka. Nah, masalahnya sekarang kamu merasa manusia enggak? Kalau kamu merasa berarti kamu akan mendatangi neraka. Nah, ayat ini memang salah satu andalan dari serigala hitam dalam upaya untuk mencoba melemahkan keimanan umat muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Islam. Ya. Jadi ajaran Islam itu jelas-jelas menuntun manusia sebagai cahaya menuju ke surga dan merupakan jalan satu-satunya yang tidak terkontaminasi dengan berbagai bentuk kesesatan ciptaan manusia seperti Kristen dan lain-lain. Ya, bahkan Yesus sendiri yang kau tuhankan itu mengajarkan Islam. Ya. Jadi kalau misalnya orang Kristen atau serigala hitam ini menuduh seperti kamu ya, itu muncul karena kurangnya pemahaman kamu tentang firman Allah, yaitu Al-Quran. Jadi saya maklum, ya, kamu itu sama sekali tidak mengerti ilmu-ilmu dalam mempelajari Al-Quran. Tidak mengerti serta tidak dapat membaca bahasa Arab, di mana Al-Quran itu dioriginalkan oleh Allah dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Nah, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya, jadi jika hanya berpedoman pada terjemahan bukan pada Al-Quran itu sendiri, maka ya terjadilah tuduhan yang seperti yang kamu katakan itu, ya, mengada-ngada sebagaimana kebiasaan pendahulu-pendahulumu yang suka mengkritisi Islam lewat terjemahan, kan gitu ya. Yang pasti kamu harus banyak belajar lah. Zulkifli M. Abbas, jangan lari kau. Mau arah kemana larinya kau? Kalaupun kau ada, jangan kau cuman lihat grup kau. Ayo Fian, ketakutan kau. Kemana kau Zulkifli M. Abbas yang katanya Ustadz kuar-kuar? Sini kau ajarin kau. Sambil menunggu senior-senior kamu ya, saya ladenin ya. Karena selama ini jujur saya sudah malas layanin kamu karena percuma, nggak ada ilmumu masalahnya. Nah, kaitannya dengan tuduhanmu yang tadi ya, bahwa umat Islam masuk neraka. Ayat itu saya sudah katakan bahwa itu ditujukan kepada seluruh manusia. Ya, kalau misalnya kamu sebagai serigala tidak mengerti bagaimana cara memahami Al-Quran, ya lantas kenapa kamu kemudian nekat ya memberikan penilaian yang di luar dari ranah pengetahuanmu? Itu semata-mata karena kebencian, semata-mata karena iri dengan kebenaran Islam. Kalau kamu ditanya, adakah jaminan Yesus kepada Kristen penyembahnya? Kamu tidak akan pernah bisa jawab. Karena jaminan Yesus itu hanya kepada orang Islam. Shalom alaihim. Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Jadi, sudah jelas kami sebagai Muslim itu telah mempelajari Al-Quran sejak kami lahir. Dari SD dibimbing dengan guru yang berkompeten. Ditambah ya sudah barang tentu Muslim itu juga menghatamkan Al-Quran. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Sedangkan kamu sebagai serigala hitam, jangankan menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran saja tidak bisa. Jadi kamu itu hanya sok tahu,
mau menggurui kita mengenai kandungan yang tertanam dalam Al-Quran, sementara ya kami lebih paham gitu loh. Jadi dunia itu terbalik. Umat terjemahan tidak paham kitab terjemahan, tetapi sok tahu tentang kitab original teks. Itu lucu. Ini yang selalu saya suarakan kepada serigala-serigala hitam, mana original teks kitab kalian, ya. Itu yang perlu, sekali lagi itu yang perlu kamu pahami. Ketika ajaran Al-Qur'anmu, ya, ajaran Al-Qur'anmu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun melainkan mendatangi neraka. Lalu apa yang membuat Zulkifli M. Abbas selamat dari neraka itu? Ketika Zulkifli M. Abbas berada di dalam neraka itu, apa yang membuat Zulkifli M. Abbas selamat dari neraka itu? Ya, silakan jawab. Yang kedua, kamu mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Ya, kamu tuh cuman pembohong kamu tuh. Yesus tidak pernah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Paham gak kau? Itu makanya saya katakan tadi, kamu nggak ngerti Al-Quran. Yang kamu paham, ya apa yang ada di dalam otakmu, itu aja. Tapi kamu terkungkung oleh ketidaktahuanmu terhadap ilmu Al-Quran. Apa yang menyebabkan umat Islam itu keluar dari neraka? Ya sama ketika orang masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, orang itu tidak selamanya adalah orang sakit. Saya masuk ke rumah sakit. Boleh jadi karena saya menjemput istri saya yang pegawai di rumah sakit. Boleh jadi saya menjenguk keluarga saya yang lagi sakit. Tetapi saya sendiri bukan pasien. Jadi orang yang keluar dari rumah sakit itu, orang yang keluar dari neraka itu, Allah sudah terangkan. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nazzaru zalimina fiha jiziyah. Kemudian kami akan menyelamatkan tuh orang-orang yang bertakwa. Nah, apa itu bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Apa bukti ketakutan orang itu kepada Allah? Taat kepada perintahnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang itu taat kepada perintahnya? Lihat dalam kehidupan keberagamaannya. Kalau dia selalu sujud dalam sehari semalam terhadap Sang Penciptanya, berarti itu adalah orang yang bertakwa. Malam sujud, pagi sujud, siang sujud, sore sujud. Begitu seterusnya 24 jam sampai orang itu meninggal dunia, berarti orang itu bertakwa. Nah sekarang kamu pernah sujud nggak kepada Tuhan? Nggak pernah kan? Kamu hanya sujud kepada Paulus. Apa maksudnya? Kamu hanya taat kepada perintah Paulus. Coba kamu bercermin sekarang. Adakah kamu pernah sujud kepada Tuhannya Yesus? Nggak kan? Yang ada adalah kau sujud kepada perintahnya Paulus, menyembah kepada anak Maria. Nah Al-Quran jelas mengatakan, Tsumma nunajjil ladzina taqau. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan dan membiarkan orang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Apa yang zalim itu? Siapa yang zalim itu? Zalim itu kamu, serigala hitam. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Kamu menzalimi dirimu dengan menyembah kepada Yesus. Yesus mengajarkan bersunat. Kamu menzalimi dirimu dengan tidak bersunat. Yesus mengajarkan jangan makan babi. Kau menzalimi dirimu dengan makan babi. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar. Kamu menzalim dirimu dengan menyembah kepada Yesus, menyembah kepada roh-roh dan seterusnya. Ya, Yesus mengajarkan agar menjadi Islam. Salam alaikum. Ya, Islam atas kalian semua. Tapi kamu tetap menjadi Kristen, ajaran animisme. Artinya kamu menzalimi dirimu sendiri. Kamu sudah tahu Yesus itu manusia. Tapi kamu embel-embeli, manusia 100%, tapi dia juga adalah ilahi 100%. Itu namanya kau menzalimi dirimu. Maka Al-Quran menerangkan, وَنَزَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِزِيَّةً. Kamu akan tetap kekal di dalam neraka. Pahami itu dengan baik. Oke, saya akan tanggapi ketika kamu menghina terjemah. Ketika kamu menghina terjemahan, ya, sedangkan kau itu membaca satu kata Arab menerjemahkan mau berak celana. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika kau menghina terjemahan, sedangkan tanpa terjemahan kau itu goblok, sebab kau itu bukan orang Arab. Paham nggak sampai di sini? Saya tidak pernah menghina terjemahan. Saya tidak pernah menghina terjemahan, karena terjemahan itu adalah salah satu ilmu pengetahuan. Yang hina di sini adalah orang yang mengakui dan mengimani buku terjemahan dianggap sebagai firman Allah, dianggap sebagai kitab suci, tanpa mengetahui dari mana asal-usulnya, siapa yang menerjemahkan ini. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah menghina terjemahan. Yang menghinakan dirinya itu adalah mereka yang memperbodoh diri dengan mengakui buku terjemahan itu adalah firman Tuhan. Ngerti tidak sampai di situ? Ya, kembali kepada tema yang tadi, di dalam Al-Quran jelas orang Islam itu akan kekal di surga, dan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri kekal di neraka. Kalau Zulkifli menganggap neraka itu seperti rumah sakit, jadi orang yang masuk rumah sakit itu setelah dia sembuh akan keluar dari rumah sakit, begitu kan? Jadi neraka itu bukan seperti rumah sakit Zulkifli M. Abbas, ya, bukan seperti rumah sakit. Sekali masuk neraka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Demikian sekali masuk surga kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Ya. Lalu kamu mengatakan bahwa yang membuat kamu itu selamat dari neraka itu adalah bertakwa. Apa yang kau bertakwa? Kamu mengatakan sholat pagi, siang dan malam itu yang membuat kamu selamat dari neraka itu. Di mana ayatnya orang sholat itu masuk surga? Di mana ayatnya orang sholat itu masuk surga? Quran surah 107 Al-Maun ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Di mana ayatnya orang sholat bisa selamat dari neraka itu? Lalu kamu mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu diselamatkan dari neraka itu. Apa yang kau bertakwa di situ, Zulkifli? Quran surah ketiga, Al-Imran ayat ketiga. Allahmu menurunkan Taurat dan Injil. Kenapa kamu malah mengikuti hadits? Kenapa kamu tidak mengikuti Taurat dan Injil? Allahmu mengatakan, ikutilah Taurat dan Injil, kamu malah mengikuti hadits. Ada apa di dalam Taurat dan Injil itu? Injil mengatakan, Allah mengatakan, di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi kalau ada orang yang murtad itu mendapatkan hidayah itu baru benar. Kenapa? Sebab Allah mengatakan di dalam Injil itu ada cahaya. Kenapa dia mengikuti perintah Allah? Karena dia takut kepada Allah. Itulah orang yang takut itu disebut bertakwa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Lalu dikatakan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu perintah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, orang yang takut pasti mendirikan sholat. Nah, orang yang takut pasti imbalannya adalah surga. Makanya dikatakan di dalam surah Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Orang beriman. Nah, lagi-lagi yang masuk ke surga itu adalah orang yang beriman. Siapa beriman ini? Yang mendirikan sholat. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia maju ke depan, kemudian mengangkat tangan, kemudian dia bersujud. Itu sholat itu. Tapi pada masa Yesus, perintah sholat untuk ditetapkan seperti apa yang diterangkan dalam Al-Quran, ditentukan waktunya itu belum ada.
Karena Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi masa ini, saat sekarang ini kamu belum mampu untuk menanggungnya. Nanti ketika seorang penolong lain itu datang, barulah segala sesuatunya itu diperintahkan oleh Allah. Pahami itu. Kata siapa? Bahwa ketika datang di dalam neraka itu tidak menjadi penghuni. Artinya kamu tidak masuk neraka. Kata siapa itu? Hatman maka dia berada di dalam neraka itu. Ketika kamu berada di dalam neraka itu, maka Allahmu akan menyelamatkanmu bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi ketika kamu berada di dalam neraka itu, Allahmu akan menyelamatkan bagi mereka yang bertakwa. Apa yang kau bertakwa? Tidak ada yang kau bertakwa. Quran surah ketiga, Al-Imran ayat ketiga. Ikutilah Taurat dan Injil, sebab Allahmu mengatakan bahwa Dia menurunkan Taurat dan Injil. Kenapa kamu malah mengikuti hadits? Kenapa kamu malah mengikuti hadits? Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Sudah aku bilang dari tadi, Yesus tidak pernah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Tidak pernah. Jadi kamu jangan pembohong di sini. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan labbaik Allahumma labbaik. Ya, karena memang pada masa itu belum ada perintah berhaji. Paham ya? Nah, Yesus juga tidak pernah mengajarkan untuk ke gereja hari Minggu, nggak pernah mengajarkan makan babi, nggak pernah mengajarkan jalan sunat, nggak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Nah, ketika Anda mengatakan dalam surah Ali Imran, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yaday wa anzalat taurata wal injil. Di situ dinyatakan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah dengan membawa kebenaran yang tidak ada unsur keraguan padanya sedikit pun, membenarkan tentang adanya kitab-kitab yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum dia. Dan Rasulullah kemudian dan Allah kemudian itu mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa dan juga mewahyukan hikmat Injil kepada Nabi Isa sebelum Allah menurunkan Al-Quran. Apa masalahnya di situ? Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan juga Injil kepada Nabi Isa sebelum Al-Quran, supaya apa? Supaya menjadi petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa menuju keimanan, menuju ke kebaikan keagamaan dan kebaikan keduniaan. Taurat petunjuk bagi kaumnya Nabi Musa, Injil petunjuk bagi kaumnya Nabi Isa. Apa masalahnya di situ? Tidak ada perintah kemudian kepada umat Islam untuk taat kepada Tauratnya Musa, untuk taat kepada Injilnya Isa. Tidak ada. Kenapa? Karena Taurat, Injil semuanya telah tersimpul di dalam Al-Quran. Pahami itu. Ya, Nabi Musa dan juga Nabi Isa mengajarkan kepada kaumnya masing-masing bahwa akan datang sosok Nabi yang mengajarkan segala sesuatunya. Dan itulah yang dimaksud Al-Quranul Karim. Belajar lagi. Tidak ada ya yang kau bertakwa. Tidak ada. Tidak ada yang kau bertakwa Zulkifli Abbas. Sudah aku bilang dari tadi. Quran surah ketiga, Al-Imran ayat ketiga. Ikutilah Taurat dan Injil. Ada apa di dalam Taurat dan Injil itu? Al-Quran mengatakan di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Al-Quran mengatakan di dalam Injil itu ada petunjuk. Di mana petunjuk di dalam Injil itu? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu petunjuk Zulkifli. Siang dan malam kau mengatakan Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Quran mengatakan di dalam Injil itu ada petunjuk, bahkan cahaya yang menerangi. Ya, kamu yang tidak ngerti apa itu bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu
Tanda-tanda orang bertakwa itu. Mereka beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Itu tanda-tanda orang bertakwa. Nah, kamu tidak sholat, ya kan? Bagaimana mungkin kamu disebut bertakwa? Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa keselamatan itu karena Yesus itu adalah jalan, dia adalah keselamatan, tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui dia, itu sudah benar. Kami sudah melalui Yesus. Coba, Yesus sujud kepada Allah, kami sujud kepada Allah. Kristen, kami mengakui Yesus itu nabi, dia adalah rasul. Kristen gimana? Kami mengakui, kami mengikuti apa yang Yesus lakukan sesuai dengan akhlak, sesuai dengan akidah, sesuai dengan tauhid. Tetapi syariatnya Yesus dengan syariat kami itu berbeda. Karena kenapa? Ajaran Yesus hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalaupun ada orang non-Yahudi yang mengikut kepada Yesus, itu adalah serigala yang nyamar. Yesus dengan ajarannya dia, dengan tauhidnya dia, dengan syariatnya dia. Syariat Taurah diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Lain cerita dengan Al-Quran. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu. Jadi ketika kami dikatakan bertakwa, ya kami ikuti perintah Allah. Kami beriman kepada para nabi. Kami percaya bahwa Allah pernah mengutus seorang nabi bernama Yesus kepada Bani Israel, mengajarkan Taurat dan Injil, mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah, mengajarkan Bani Israel dengan hukum-hukum syariat, sunat, puasa, sedekah, dan seterusnya. Kristen, penumpang gelap. Pahami itu. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan labbaik Allahumma labbaik, maka stop kau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan ajaran Islam. Stop. Ya. Stop itu Zulkifli Abbas. Kalau engkau sudah mengaku bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan labbaik Allahumma labbaik, jadi kau jangan mengatakan bahwa Yesus mengajarkan ajaran Islam. Ya. Jangan menjadi penyesat. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa kamu itu tidak boleh mengikuti Taurat dan Injil, sedangkan Al-Quranmu mengatakan di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, ya? Ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, ya? Qiyas Al-Maidah ayat 46. Jadi orang itu apabila ada orang yang murtad mengatakan mendapat hidayah itu benar, karena Al-Quran mengatakan di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yesus bersyahadat, Yesus bersunat, Yesus puasa, Yesus bertauhid, nyembahnya kepada Allah. Yesus belajar mandi junub, dia mengajarkan takhir. Coba, apa lagi? Yesus mengakui kenabiannya. Apalagi Yesus mengakui kerasulannya. Apalagi Yesus itu membuktikan dirinya adalah seorang Islam. Taat dia kepada perintah Allah dan tidak pernah ingkar, tidak pernah membantah atas perintah Allah. Dia Islam, tapi Islamnya belum sempurna. Sempurna pada masanya, tapi tidak sempurna ukuran saat sekarang. Orde Baru aturannya, aturan yang sempurna pada masa Orde Baru. Pada masa sekarang ini, itu tidak sempurna lagi. Ya. Reformasi menilai Orde Baru itu ada kekurangan. Orde Baru menilai Orde Lama itu ada kekurangan. Tapi sudah sempurna pada masa ordenya masing-masing. Begitulah Islam. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi nanti ketika seorang datang itu, yang penolong lain itu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, jadi Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat. Dia bukan Kristen. Bertakwa itu Zulkifli Abbas bukan hanya sholat, bukan hanya sholat, tapi mengikuti Taurat dan Injil. Allah mengatakan bahwa dia menurunkan Taurat dan Injil. Ketika Allah menurunkan Taurat dan Injil, maka wajib kamu mengikuti Taurat dan Injil. Jangan mengikuti hadits, ya. Jangan mengikuti hadits.
Allahmu tidak pernah menurunkan hadis. Ya, tidak pernah dia menurunkan hadis. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itulah jalan kebenaran dan dia pula kehidupan, kenapa kamu tidak menyembahnya? Hah? Kenapa kamu malah siang dan malam mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus? Sedangkan Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus dia itulah yang mendatangkan kehidupan yang kekal di surga. Hah? Jalan yang lurus itu adalah taat kepada perintah Allah. Ya, taat untuk menjauhi larangan Allah. Nah, perintah dan larangan Allah itu datang sesuai dengan masa para nabi. Musa memiliki aturan. Aturannya muatannya perintah dan larangan. Yesus datang, aturannya juga muatannya perintah dan larangan. Nah, orang-orang yang ada pada masa Yesus itu menolak Yesus. Sampai Yesus mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu sudah menyembah Bapa pada masa itu. Sudah menyembah Allah orang-orang Yahudi itu. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya dan tidak menerima Yesus itu sebagai utusan Allah. Mereka tolak. Mereka orang Yahudi menyembah Allah. Tetapi ketika datang Nabi Allah bernama Yesus, ditolak oleh mereka. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mengakui saya sebagai utusannya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Tapi orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah, malah menghinakan Yesus, ya, malah membunuh Yesus. Itu makanya Yesus katakan seperti itu. Nah, Kristen datang sebagai penumpang gelap justru salah paham terhadap ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu diucapkan kepada Bani Israel, bukan kepada penyembah-penyembah makhluk. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, percuma kalian menyembah kepada Allah kalau tidak mengakui aku sebagai rasulnya. Percuma. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mengakui aku, kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus itu bukan berarti menyembah Yesus, tidak. Yesus itu hanya jalan. Jalan menuju tujuan. Sama seperti saya. Saya mau ke kantor. Pasti saya melalui jalan. Bagaimana saya sampai ke kantor? Saya harus lewat jalan. Nah, jalan itu bukan kantor saya. Itu hanya alat untuk sampai ke kantor. Itu hanya pelengkap untuk sampai ke kantor. Nah, sekarang masalahnya Kristen menyembah jalan. Tidak menyembah tujuan. Sementara Yesus sendiri yang adalah jalan telah menunjukkan bagaimana caranya manusia itu sampai ke jalan, bagaimana manusia itu sampai kepada Allah. Ya, jalannya ikuti apa yang diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Menjadi Kristen? Tidak. Yesus menunjukkan menjadi Islam. Salat, syakat, puasa, syahadat, sujud dalam beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Coba, sekarang Kristen ikut Yesus atau tidak? Satu aja. Kristen tidak sunat, ikut Yesus apa tidak? Itu aja dulu. Hayo. Berarti kamu tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan Yesus. Gitu loh. Yesus kalau mengakui dirinya nabi, mengakui dirinya anak Allah, mengakui dirinya anak domba, mengakui dirinya adalah Allah sendiri itu. Ya, bukan saja dia mengatakan bahwa aku ini hanya seorang nabi, tetapi dia mengakui dirinya anak domba, mengakui dirinya anak manusia, mengakui dirinya anak Allah, mengakui dirinya Allah itu sendiri. Jadi ketika kami menyembah kepada Yesus Kristus, tidak ada yang salah Zulkifli Emabas. Ya, tidak ada yang salah. Bahkan kalau kami tidak menyembah kepada Yesus, itulah akan menjadi penghuni neraka. Ya, akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Sebab 12 muridnya Yesus menyembah kepada Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20.
kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ingat baik-baik. Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Ada berapa bangsa di muka bumi ini? Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang bisa menyertai manusia sampai pada hari kiamat hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyertai manusia sampai kiamat. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus mengakui dirinya sebagai Allah itu sendiri. Di mana itu dia terangkan? Jalan yang lurus itu menyembah kepada Yesus, ya. Jadi menyembah Yesus itulah menyembah Bapa. Kamu mengatakan bahwa pada waktu itu orang Yahudi sudah menyembah Bapa. Tetapi orang Yahudi menolak Yesus itu adalah utusan. Salah. Kamu cuman klaim-klaim kamu itu, Zulkifli. Cuman klaim-klaim kamu itu. Yang benar adalah muridnya Yesus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Muridnya Yesus menanyakan, kami tidak tahu jalan itu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Muridnya Yesus tidak tahu jalan yang lurus itu. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, Dia siapa? Dia utusan Allah. Orang-orang itu kan menunggu Mesias. Ya. Kalau kau tidak percaya kepada aku bahwa akulah Dia, maka kamu tidak akan sampai kepada Bapa. Itu maksudnya barang siapa yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, bukan percaya sebagai Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, untuk menjadi seorang hamba kepada Allah dengan taat. Yesus ditolak. Yesus tidak mau diimani sebagai nabi. Yesus tidak mau diimani sebagai rasul. Maka Yesus tegaskan, tidak ada sampai kepada Bapa meski kalian menjalankan hukum Taurat, kalau tidak mengakui aku sebagai utusan Allah. Kata kuncinya ada pada Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu kuncinya hidup kekal. Ya, bukan menyembah Yesus, bukan menganggapnya sebagai Bapa itu sendiri. Kalau Yesus Bapa itu sendiri, berarti Yesus bohong dengan mengatakan, engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan aku. Aku cuma statusnya utusan. Nah, Kristen datang menuduh Yesus berbohong. Kenapa? Karena Kristen datang mengatakan, Yesus juga itulah Bapa itu sendiri. Berarti harusnya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua-duanya, Allah yang benar adalah engkau dan aku. Itu baru benar, tapi kan Yesus tidak mengajarkan itu. Tapi wajar, kamu kan penumpang gelap. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Jelas ya. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi siapa yang menyembah Yesus itu, itulah menyembah Bapa. Yohanes 8 ayat 24. Karena tadi aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Ya, maka kamu akan mati dalam dosa. Jadi maksudmu siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa gitu? Kemanusiaannya Yesus itulah yang dibunuh.
tetapi ketuhanannya tidak bisa dibunuh. Yang mana sisi ketuhanan Yesus? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Baik, demikianlah hasil debat VN antara Bang Zulkifli M. Abbas bersama Stephen Giano, di mana di akhir debat VN tersebut Stephen Giano tidak mampu menjawab alias kabur. Tapi jangan kemana-mana dulu, mari kita dengar hasil VN kekonyolan dari Tuan Lam Sen Naiba. Kamu kok buat pertanyaan seperti itu? Siapa yang mengatakan Tuhan Kristen menciptakan? Ya jelas tidak ada. Alkitab pun tidak pernah mengatakan Tuhan Kristen menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tidak ada. Kalau buat pertanyaan itu, tanya dari ajaran Alkitab. Jangan goblok seperti itu, bukan pertanyaan. Siapa mengatakan Tuhan Kristen mencipta? Tidak ada. Kamu ngarang-ngarang aja, bikin panas. Aduh. Saya nggak ngerti. Kamu itu, kalau bikin pertanyaan, tanyakan dari ajaran Alkitab. Jangan mengarang sendiri yang bukan dari ajaran Alkitab. Ya jelas tidak bisa kami jawab dan tidak ada ayat seperti itu. Saya juga tidak paham tentang Tuhan saya itu sifatnya itu bagaimana. Tuhan kami yang maha kuasa itu bisa masuk ke dalam rahimnya Maria. Jadi tidak berkuasa. Tidak berkuasa sama sekali. Padahal dia tadinya maha mengetahui, maha kuasa. Tapi setelah dia di rahimnya Maria, tidak mau mengetahui. Setelah lahir jalan pun dia tidak bisa jalan. Harus diajari berdiri. Harus diajari berbicara. Itu namanya dia tidak mau mengetahui. Dia Tuhan kami. Belajar berjalan Tuhan kami. Belajar bicara Tuhan kami itu. Nah, itulah Tuhan kami. Tapi herannya, Tuhan kami itu masih menguasai alam semesta ini. Masih ada Tuhan yang kuasa Tuhan di mana-mana. Masih hadir. Lah inilah yang tidak dapat kami pahami. Dan kami tidak bisa jelaskan kepada kamu. Ya. Terserah kamu lah bagaimana kamu menganggap itu. Bikin keputusan kamu sendiri untuk kamu. Itulah Tuhan kami. Seperti itulah Tuhan kami. Itulah buktinya. Yesus itu ajaib. Yesus itu maha besar. Tuhan itu maha besar. Kok mau di tempat yang kecil? Itu kan tidak masuk logika. Ya. Tuhan itu maha besar, tidak bisa diukur. Tapi dia bisa masuk di surga yang kecil itu. Kalau logika kan tidak bisa menerima itu. Makanya saya katakan, ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus itu tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Ya. Jadi jangan dipaksakan. Harus sesuai dengan logika manusia. Jangan gunakan logikamu untuk memahami ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Tuhan itu maha besar, tidak terukur. Tapi bisa masuk di surga yang kecil itu. Bagaimana itu? Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Itulah hebatnya Tuhan kami itu. Tuhan kami itu maha kuasa tapi maha lemah. Itu hebatnya. Jadi bingung kan kamu kan? Tuhan kami itu maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Bingung kamu kan? Jadi harus belajar dulu kamu. Susah kamu memahami itu, ya. Dan kamu tidak akan bisa memahami Tuhan kami. Dia maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Dia maha kuasa tapi tidak maha kuasa juga. Nah, bagaimana artinya itu? Iya, Tuhan kami itu ajaib. Berkuasa, memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Yesus telah memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya dia Tuhan. Tuhan kami itu uniknya, dia maha lemah, tapi dia maha kuasa. Uniknya lagi, Tuhan kami itu maha tidak tahu, tapi dia maha tahu. Bagaimana itu bisa diterima oleh otak? Tidak bisa, tidak mampu kita memahami itu. Ya sudahlah, biarlah Tuhan kami seperti itu. Ciri-ciri Tuhan kami seperti itulah. Beda dengan Allah SWT, dia maha kuasa aja. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Tidak berkuasa Allah SWT itu. Dia tidak bisa menjadi manusia, tidak bisa menjadi manusia. Beda dengan Tuhan kami itu, ya. Jadi ciri-ciri Allah SWT dengan Tuhan Alkitab itu beda. Jangan dipaksakan harus sama. Ayul bi. Saya sudah katakan kepadamu. Kalau mengenai ketuhanan saya, Yesus itu, pencipta langit bumi dan segala isinya itu, tidak mampu saya memahami.
otak dan logika saya, akal saya tidak mampu memahami itu. Maka saya yakin saja Tuhan saya itu pernah minum susu, berak, digendong, pipis. Semua yang kamu bilang itu dilakukan oleh Tuhan saya. Dilakukan oleh Tuhan saya, karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan saya. Tapi Allah SWT Tuhanmu itu tidak bisa seperti itu. Jangan kamu samakan ya. Bisa, dia bisa masuk dalam perut si Maria 9 bulan bisa. Melalui dilahirkan bisa. Masuk akal saya juga itu, karena Tuhan saya itu maha bisa. Apa saja bisa dia lakukan. Alilbi, ya. Jangan samakan dengan Allah SWT yang tidak bisa bikin apa-apa pun. Ya. Jadi kamu itu yang bandel, memaksakan harus sama dengan Allah SWT. Lah, kok kamu Tuhan? Itulah parahnya otaknya muslim-muslim ini. Memang dia Tuhan, kok mau diapain? Tuhan yang lewat vagina, lewat puki. Emang salah? Tuhan kami itu pernah lewat puki. Pernah mati. Hidup kembali. Sekarang hidup terus sampai selama-lamanya. Dan ia akan datang ke dunia ini untuk menghakimi, membakar dunia ini, membakar kamu kalau tidak percaya kepada dia, memberikan hidup kekal kepada yang percaya kepada dia. Yo, hebat dong Tuhan kami itu, hebat. Dia bisa terhina, tapi dia termulia. Bagaimana? Sangat terhormat, tapi sangat terhina. Loh, kan hebat kan?